Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu harap kalian sudah mandi dan sudah sarapan semua supaya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kalian absen di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya, sesuai dengan lagu yang akan Ibu putarkan berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, Ibu akan menyampaikan apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sebelum Ibu jelaskan apa itu gaya dan gerak, kalian amati gambar dan video yang akan Ibu berikan di sini. Silakan diamati. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Mari bersama-sama kita simak penjelasannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak.
Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak, membuka dan menutup. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Ketika kamu mengendari sepeda, kayuhan kaki pada pedal akan memberikan gaya pada gerakan roda. Semakin cepat kamu mengayuhnya, tentu akan meningkatkan pergerakan sepeda tersebut. Artinya, gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir, bus menjadi lambat, lalu berhenti. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Saat bermain bola voli, terjadi perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Pada peristiwa membentuk plastisin, ketika membuat suatu kerajinan, kita akan membentuk plastisin dengan melakukan gaya berupa tekanan. Untuk membuat berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin jadi berubah bentuk. Hal ini membuktikan gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Baik, setelah kalian mengamati gambar dan video yang tadi, Ibu akan menjelaskan apa itu gaya dan gerak. Baik, mula-mula kita belajar pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih gaya itu? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Kemudian apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan dari posisi awal ke posisi lainnya. Nah, jadi hubungannya gaya dan gerak ini apa? Jadi, jika ada suatu benda yang akan dipindahkan, maka memindahkannya memerlukan gaya. Tanpa gaya, benda tersebut tidak akan bisa bergerak. Nah, untuk gaya sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 6 jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Contohnya saat kita menarik, mendorong, kemudian mengangkat benda, itu termasuk gaya otot. Yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh daya tarik suatu magnet. Nah, gaya magnet ini biasanya terjadi pada benda yang memiliki bahan besi. Contohnya saat magnet kita dekatkan dengan paku, maka paku itu akan menempel pada magnet tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik ini dihasilkan dari arus listrik yang mengalir. Contohnya saat saklar lampu dihidupkan, maka aliran listrik akan mengalir sampai ke bola lampu dan lampu itu pun akan menyala. Yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi ketika ada dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya saat kita mendorong meja, maka meja dan lantai akan melakukan gesekan. Yang kelima ada gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini terjadi karena adanya tarikan dari pusat bumi. Contohnya saat kita melemparkan sebuah benda ke atas, maka benda itu akan selalu jatuh ke bawah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada gaya pegas.
Nah, gaya pegas dihasilkan dari pegas atau karet lentur yang digabungkan. Misalnya pada ketapel, saat kita menarik batu pada ketapel tersebut, kemudian kita melepaskannya, nah kita sudah menghasilkan gaya pegas. Contoh lain yaitu dari busur panah. Ketika panah ditarik dan dilepaskan, itu sudah kita sudah mengaplikasikan gaya pegas. Baik, jadi dapat disimpulkan gaya ada 6 macam, yaitu gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya gravitasi bumi, dan gaya pegas. Nah, setelah kalian mengamati video, gambar, dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru, sekarang kalian amati LKPD yang sudah ibu berikan di grup WhatsApp. Nah, kalian kan sudah mengamati video, gambar, kemudian mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan juga mengamati LKPD. Sekarang kalian amati lingkungan sekitar kalian. Kemudian setelah mengamati lingkungan sekitar, kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, setiap kelompok membuat laporan, yaitu menganalisis penerapan gaya yang ada di lingkungan kalian. Nah, dari kelompok ini, setiap kelompok mengirimkan 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil laporan analisisnya dengan cara membuat video, kemudian dikirimkan di WA pribadi ibu guru. Dan untuk berdiskusi, kalian silakan membuat grup WA sendiri-sendiri ya. Baik, setelah ini ibu juga akan mengirimkan tugas individu di grup WhatsApp, yaitu berupa link Google Form. Nah, untuk tugas individunya itu silakan dikumpulkan hari ini maksimal nanti malam, dan untuk tugas kelompoknya maksimal besok ya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Nah, kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu gaya dan gerak. Gaya ada 6. Nah, pengertian gaya yaitu suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Kemudian ada gerak-gerak, yaitu perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi yang lain. Kira-kira apa ya manfaat kita mempelajari materi ini? Ya, nanti untuk itu jawabannya silahkan diisikan di Google Form yang nanti akan ibu berikan. Jadi nanti ada soal, kemudian yang di bawah sendiri akan ada esai untuk menuliskan jawaban kalian terkait dengan apa sih manfaat kita mempelajari gaya dan gerak pada hari ini. Sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan mudah menyerah. Itu saja, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.